Setiap anak berhak atas masa depan yang aman dan cerah. Namun di balik senyum polos dan tawa riang anak-anak, ada ancaman nyata berupa perdagangan anak yang merusak hidup mereka. Kejahatan perdagangan anak merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia paling keji yang terus menjadi momok di Indonesia. Demi keuntungan finansial, skema jahat sindikat perdagangan anak yang terorganisir mengintai dan merampas masa depan mereka. Fenomena ini bukan sekedar masalah sosial, melainkan kejahatan transnasional yang kompleks, merusak generasi penerus bangsa dan mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Bahaya sindikat perdagangan anak sangat multidimensional, mencakup eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, adopsi ilegal, hingga penjualan organ tubuh. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya trauma fisik dan psikologis yang mendalam, tetapi juga hilangnya hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Merenggut masa depan mereka secara permanen. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, perdagangan orang didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Payung hukum ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu di pasal 76F yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan atau perdagangan anak. Modus operandi sindikat perdagangan anak semakin licik dan terstruktur. Tahap awal seringkali dimulai dengan perekrutan yang memanfaatkan kerentanan ekonomi atau sosial keluarga korban, seperti janji pekerjaan yang menggiurkan, tawaran pendidikan atau hadiah, dan dalam beberapa kasus yang lebih ekstrim, perekrutan bahkan dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, di mana ibu hamil diiming-imingi sejumlah uang untuk menyerahkan bayinya setelah lahir. Setelah direkrut, anak-anak ini kemudian diserahkan ke penampung yang berperan sebagai penjaga sementara. Mereka dirawat dengan biaya minim, seringkali dalam kondisi yang tidak layak, sambil menunggu proses penjualan atau pengiriman ke tujuan akhir. Sindikat juga piawai dalam memalsukan dokumen identitas anak, seperti akta kelahiran dan paspor, bahkan dengan mencarikan orang tua kandung palsu untuk melegitimasi status anak secara ilegal. Proses ini sering melibatkan jaringan luas yang mencakup berbagai kota dan bahkan lintas negara. Data mengenai perdagangan anak di Indonesia menunjukkan gambaran yang memprihatinkan. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA, jumlah anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO pada tahun 2020 tercatat 216. Angka ini melonjak tajam pada tahun 2021 menjadi 404 orang korban. Meskipun kemudian sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 219 anak dan 206 anak pada tahun 2023. Data hingga tahun 2024 menunjukkan 220 anak menjadi korban TPPO. Total dari tahun 2020 hingga 2024 tercatat 1.265 anak menjadi korban perdagangan manusia.
Laporan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni Kemen PPPA juga mengungkapkan bahwa 97% korban perdagangan orang di Indonesia pada periode 2019 hingga 2023 adalah perempuan dan anak. Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri mengungkap total 189 kasus perdagangan orang hingga Juli 2025. Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Nurul Azizah menyebut, dari total kasus tersebut, 546 korban yang merupakan anak-anak dan perempuan berhasil diselamatkan. Skema jahat ini menunjukkan bahwa anak-anak rentan menjadi target utama kejahatan sindikat perdagangan. Sehingga dibutuhkan komitmen dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk memberantas skema jahat dari sindikat perdagangan anak, agar anak-anak Indonesia dapat menggenggam masa depan yang aman dan cerah. Mengadopsi anak ini harus menjadi satu catatan penting buat kita, ya, bahwa ini merupakan suatu modus jaringan daripada sindikat penjualan bayi ini.